Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelie Nurika Roma dengan NIM 2892150032 dari Prodi Manajemen Plus, mata kuliah Perilaku Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukti, ST.MSI. Di sini saya ingin menjelaskan organisasi kelompok ilmiah remaja atau KIR. Selanjutnya ada pengertian kelompok ilmiah remaja. Kelompok ilmiah remaja adalah kelompok remaja yang melakukan serangkai kegiatan yang menghasilkan suatu hasil yang disebut karya ilmiah. Karya ilmiah itu sendiri mempunyai arti sebagai suatu karya yang dihasilkan melalui cara berpikir yang menurut kaidah penalaran yang logis, sistematis, rasional, dan ada koherensi antara bagian-bagiannya. Sebagai suatu kegiatan ekstrakurikuler di tingkatan SLTP, SMU, SMK, madrasah, bahkan pondok pesantren. Kelompok ilmiah remaja ini merupakan suatu organisasi yang sifatnya terbuka bagi para remaja yang ingin mengembangkan kreativitas, ilmu pengetahuan, dan teknologi pada masa kini maupun masa mendatang. Selanjutnya ada sejarah terbentuknya KIR di Indonesia. Kelompok ilmiah remaja atau Young Sage Club awalnya dibentuk oleh remaja yang berusia sekitar 12-18 tahun oleh UNESCO pada tahun 1963. Tetapi pada tahun 1970, batasan umur tersebut dirubah menjadi 11-21 tahun. Young Sage Club di Indonesia dikenal dengan nama kelompok ilmiah remaja yang terbentuk atas inisial remaja Indonesia sendiri. Diawali pada tahun 1969, koran harian berita Yuda membentuk remaja Yuda Club atau RYC. Selanjutnya setelah difasilitas oleh LIPI dan mengalami berbagai perkembangan, remaja Yuda Club berubah menjadi kelompok ilmiah remaja atau KIR. Di sini ada tujuan dan manfaat karya ilmiah remaja atau KIR. Tujuannya yang harus dicapai oleh anggota KIR secara individual adalah pengembangan sikap ilmiah, kejujuran dalam memecahkan gejala alam yang ditemui dengan kepekaan yang tinggi dengan metode yang sistematis, objektif, rasional, dan berprosedur sehingga akan didapatkan kompetensi untuk mengembangkan diri dalam kehidupan. Manfaatnya adalah kelompok ilmiah remaja yang dikembangkan ini sekolah mempunyai berbagai manfaat bagi siswa, guru, pembimbing maupun bagi sekolah antara lain sebagai berikut. Di sini ada yang pertama, manfaat kelompok ilmiah remaja bagi siswa adalah yang pertama membangkitkan rasa ingin tahu terhadap fenomena alam yang berhubungan dengan iptek. Yang kedua, meningkatkan daya nalar terhadap fenomena-fenomena alam. Yang ketiga, ada meningkatkan data kreasi dan daya kreatif serta daya kritis. Yang keempat, ada menambah wawasan terhadap iptek. Yang kelima, ada meningkatkan keterampilan menguasai iptek. Yang keenam, ada meningkatkan minat baca terhadap iptek. Yang ketujuh, ada memperluas wawasan komunikasi melalui pengalaman diskusi, debat, dan presentasi ilmiah. Yang ke-8 ada mengenal cara-cara berorganisasi. Yang ke-9 ada sebagai wahana untuk menempa kematangan sikap dan kepribadian. Yang ke-10 ada mengenal sifat-sifat ilmiah, jujur, optimis, terbuka, pemberani, toleransi, kreatif, kritis, dan skeptis. Yang ke-11 ada sebagai ajang uji coba prestasi dan prestesis. Yang terakhir ada membuka kesempatan untuk mendapatkan prioritas melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya, manfaat kelompok ilmiah remaja bagi guru pembimbing. Yang pertama, menambah wawasan ilmu pengetahuan secara luas. Yang kedua, menambah keterampilan membimbing kelompok ilmiah remaja. Yang ketiga, meningkatkan rasa ingin tahu terhadap iptek. Yang keempat, meningkatkan minat baca terhadap iptek. Yang kelima, menambah pengetahuan dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang keenam, mengenal sikap-sikap dan perkembangan pribadi-pribadi siswa lebih mendalam. Yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan hidup. Dan yang ketiga, manfaat kelompok ilmiah remaja bagi sekolah. Yang pertama adalah memberikan nilai tambah dan nilai unggulan kompetitif bagi sekolah. Yang kedua, menambah keterampilan dalam mengelola dan mengembangkan sekolah. Yang ketiga, memperluas hubungan kerjasama dengan
instansi lainnya meningkatkan situasi dan kondisi sekolah yang kondusif untuk belajar. Dan terakhir, menambahkan fungsi sekolah atau lanjut untuk menengah sebagai tempat pengembangan riset atau penelitian. Selanjutnya ada membentuk KIR di sekolah. Ada beberapa hal yang harus dijadikan bahan pertimbangan dalam membentuk kelompok ilmiah remaja di sekolah. Di antaranya adalah waktu kegiatan, karena kelompok ilmiah merupakan kegiatan di luar jam pelajaran sekolah, maka kita harus cerdik dalam menentukan waktu kegiatan, baik untuk kegiatan yang memerlukan waktu yang panjang maupun waktu yang pendek. Setelah itu, baru membentuk kelengkapan organisasi seperti kepengurusan, program kerja, pembimbing maupun penerimaan anggota yang harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di sekolah masing-masing. Sini ada macam kegiatan KIR. Kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi KIR pada prinsipnya harus tidak mengganggu kegiatan akademik dan diharapkan menuju pada profesionalisme. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KIR agar lebih bervariasi terbentuk dalam dua skala, yaitu skala besar dan skala kecil. Adapun skala besar seperti pertemuan ilmiah, penataran dan pelatihan, serta perkemahan dan wisata ilmiah. Sedangkan untuk skala kecil seperti aktivitas keadministrasian, aktivitas penerangan, pelaksanaan, penelitian, presentasi karya, dan aplikasi karya. Selanjutnya, pendanaan KIR di sekolah. Masalah pendanaan yang kerap kali dijadikan perhatian khusus dapat digali dengan bekerja sama bersama sponsorship, dan dapat juga dianggarkan dalam rencana anggaran belajar sekolah atau RABS dari alumni atau alumna maupun persatuan orang tua siswa serta swadaya anggota melalui iuran anggota. Jadi, apabila ada komitmen yang kuat untuk menciptakan ilkin ilmiah melalui kelompok ilmiah remaja, dapat dibangun ke rangka yang cukup kuat secara perlahan dan pasti untuk mengatasi masalah pendanaan. Selanjutnya, bab 2, membina kegiatan menulis agi remaja. Kegiatan menulis ilmiah merupakan suatu kegiatan oleh sebagian remaja dianggap sulit, tetapi bukan berarti hal tersebut tidak dapat dipelajari. Beberapa faktor yang dirasa menghambat remaja dalam menciptakan suatu karya tulis adalah: yang pertama, merasa diri tidak mampu untuk menulis; yang kedua, takut salah atau disepelekan orang lain; yang ketiga, tidak berani menanggung resiko; yang keempat, penyakit malas menulis; yang kelima, menutup diri dari pengalaman dan gagasan baru. Akan tetapi, semua permasalahan dalam menciptakan suatu karya tulis di atas dapat diatasi dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, mulailah mencoba menulis sejak sekarang. Yang kedua, tentukan sasaran dan batas waktu penulisan. Yang ketiga, hilangkan sikap pembuat tulisan asal jadi dan merasa cepat puas. Yang keempat, yakin diri bila Anda mampu menulis seperti orang lain. Yang kelima, jangan mudah putus asa jika mendapatkan kritik. Dan yang keenam, pahamilah bahwa menulis sebagai suatu proses kreatif. Selanjutnya ada visi, fungsi, tujuan, kompetensi, organisasi. Visi pengajaran sains di sekolah dalam kurikulum berbasis kompetensi adalah mempersiapkan siswa yang haus akan sains dan teknologi untuk memahami dirinya dan lingkungan sekitarnya. Adapun fungsi dari pengajaran sains adalah menambahkan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai ilmiah, serta menguasai konsep sains untuk bekal hidup di masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah agar siswa memiliki pengetahuan dan metode ilmiah, memiliki pengetahuan dan keterampilan menerapkan prinsip sains, memiliki sikap ilmiah, memiliki keyakinan dan keteraturan dalam alam ciptaannya dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki keterampilan menggunakan bahasa, alat, dan operasi sains. Yang selanjutnya, kompetensi umum sains untuk jenjang SMU adalah mampu bersikap ilmiah, mampu menerjemahkan perilaku alam, mampu memahami proses pembentukan ilmu, dan mampu memanfaatkan sains untuk menjelaskan prinsip sains pada.
Selanjutnya, ada pun 4 pendekatan yang perlu diperhatikan dalam menetapkan siswa sebagai pusat perhatian utama adalah yang pertama, 4 pilar pendidikan, yaitu mampu memperkaya pengalaman belajarnya, mampu membangun pemahaman dan pengetahuan terhadap dunia sekitar, mampu membangun jati diri, dan mampu memahami kemajumukan dan melahirkan sikap-sikap positif dan toleran terhadap keanekaragaman dan perbedaan hidup. Yang kedua ada inquiry science. Pendekatan inquiry science adalah suatu pendekatan yang sangat menentang dan melahirkan interaksi antara yang diyakini anak sebelum terhadap suatu bukti baru untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Yang ketiga ada konstruktivisme. Pandangan konstruktivisme menganggap semua peserta didik memiliki pengetahuan tentang lingkungan dan gejala alam di sekitarnya. Yang terakhir ada sains, teknologi, dan masyarakat. Dengan pendekatan ini, masyarakat didik dikondisikan agar mau dan mampu menerapkan prinsip sains untuk menghasilkan suatu karya teknologi sederhana yang diikuti dengan pemikiran untuk mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul dari munculnya produk teknologi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.